Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Jaira Sofa, kelas MI3C dengan NIM 2305102058. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang subnetting kelas A. Di sini saya sudah ada contoh soal dan jawabannya, maka saya akan menjelaskannya terlebih dahulu ya. Sini saya akan menjelaskan tentang subnetting kelas A. Sini saya sudah membuat soal dengan IP 125.16.10.1 strip 10. Maksud dari strip 10 ini adalah jumlah nilai subnet max-nya. Nilai subnet max-nya itu adalah angka 1 yang ada di sini. Jadi angka 1 itu berjumlah 10. Bisa kita lihat di sini satunya ada 8, di sini kita tambah 2 dan sisanya adalah 0. Dengan host yaitu 255.192.0.0. Saya mendapatkan 192 ini dengan cara yaitu menghitung 1/7 dengan 1/6, di mana ini bukan 1/7 melainkan 2/7. 2/7 adalah 128 ditambah 2/6 adalah 64, maka hasilnya adalah 92. Selanjutnya kita mencari nilai X. Nilai X itu adalah nilai angka 1 terakhir, yaitu di sini ada 2, maka nilai X sama dengan 2. Dan nilai Y adalah jumlah dari nilai 0. Bisa kita jumlahkan, di sini ada 8 ditambah 8, 16, ditambah 6 sama dengan 22. Jadi nilai Y sama dengan 22. Selanjutnya kita mencari subnet. Subnet rumusnya adalah 2 pangkat X, di mana X itu adalah nilai dari ini, maka 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 ini adalah jumlah gang dari IP ini. Selanjutnya adalah host. Rumus host yaitu rumus host adalah 2 pangkat Y dikurang 2. Y adalah nilainya 22. Maka 2 pangkat 22 dikurang 2 sama dengan 4.194.304. Dikurang 2 hasilnya adalah 4.194.302. Blok subnetnya itu rumusnya adalah 256 dikurang 192. 192 ini kita ambil dari ini, angka IP terakhir. Dan subnet selanjutnya yaitu adalah kita mulai dari 0. 0 ditambah 64 hasilnya 64. 64 ditambah 64 sama dengan 128. 128 ditambah 64 adalah 192. Kenapa cuma 4? Karena kita cuma mencari 4 gang di sini. Selanjutnya kita masuk ke tabel subnetting. Di sini ada IP network, ada IP awal, IP akhir, dan IP broadcast. IP networknya itu yaitu sesuai dengan rumus kelas A. Kelas A rumusnya bukan rumus, maksudnya syarat kelas A yaitu subnetnya adalah 255.0.0.0. Di sini kita IP kita adalah 125, maka kita ketik 125.0.0. Selanjutnya titik 0 ini kita ambil dari 0 ini. Selanjutnya yang gang kedua adalah 125.64. 64 kita ambil dari subnet ini. Titik 0, titik 0. Di gang ketiga 125.128. 128 kita ambil dari sini. Titik 0, titik 0. Terus gang keempat ada 125.192. 192 kita ambil dari blok subnet.
192.0.0. Selanjutnya kita mencari IP broadcast-nya terlebih dahulu, yaitu di gang kita mencari di gang 1 terlebih dahulu ya. Di gang 1 kita IP-nya 125.63. Kenapa ini 63? Karena 64 ini dikurang 1. Terus 255. Kenapa 255? Karena di sini adalah angka 0 dan titik 255. Di gang 2 sama seperti di gang 1, yaitu 128 dikurang 1 sama dengan 127, dan selebihnya adalah 255.255 karena di sini adalah 0. Di gang ketiga sama seperti gang lainnya, yaitu 192 dikurang 1 sama dengan 191. Titik 255.255 dan seterusnya. Di sini kenapa dia bisa 255? Karena setelah 192 jika ditambahkan 64 maka dia hasilnya adalah 256. Namun penulisannya adalah 255. Selanjutnya kita beralih ke IP awal. IP awal gang 1 adalah 0 ini kita tambah 1. IP di gang 2, 0 ini kita tambah 1 karena semuanya sama. Jadi di gang 1, 2, 3, dan 4 kita tambah 1. Selanjutnya IP akhir kita mengambil dari patokan bawah ini, di mana 125.63 ini tetap, titik 255 ini kita kurang 1. Jadi 255 dikurang 1 sama dengan 254. Dan seterusnya hingga gang keempat. Jadi IP 125.16.10.1 berada pada gang 1 karena 125.16.10 itu ada di antara gang 1 ini. Karena gang 1 itu mulainya dari 0 hingga 255. Jadi 125.16.10.1 berada di gang 1. Kasih.